Selamat pagi Pak Damar dan teman-teman. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil review kami pada bab pertama, yakni pada subbab kedua mengenai pada studi budaya dan tempat budaya dalam pembangunan. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Emanuela Tara Grimonia yang akan mempresentasikan pada bagian pertama ini. Jadi, menurut Mark J. Smith, berpendapat bahwa perubahan dalam arti istilah budaya menandakan pergeseran signifikan dalam cara yang lebih luas, di mana kita menganalisis masyarakat. Hal ini sama benarnya di bidang studi pembangunan, seperti halnya di tempat lain dan penemuan kembali budaya dan pembangunan sebagai pendekatan, atau bahkan subbidang dalam studi pembangunan, menandakan pergeseran semacam itu. Hanya menambahkan budaya akan sangat sedikit menimbulkan perdebatan konstruktif jika tidak diakui bahwa pergantian budaya dalam studi pembangunan terjadi pada saat konsep budaya itu sendiri menjadi semakin bermasalah, terutama dalam antropologi, dan seperti halnya gagasan multikulturalisme juga sangat dipolitisasi. Perdebatan ini bukan sekedar perdebatan akademis, sangat berguna dan perlunya upaya-upaya untuk mendekonstruksi gagasan pembangunan itu sendiri. Misalnya dalam SAS, masalah-masalah objektif yang dirujuknya seperti kemiskinan, ketidaksetaraan sosial yang besar, pelanggaran HAM yang luas, hiperurbanisasi, dan distribusi yang tidak merata dari manfaat kemajuan teknologi dan produktif, serta aspek positif globalisasi tetap dan meningkat. Sementara itu, fokus perdebatan baru seperti keberlanjutan partisipasi, pemerintahan, dan masyarakat sipil telah muncul ke dalam arena konseptual dan kebijakan, dan perdebatan konseptual selalu meluas ke dalam praktik sosial. Dalam bagian menemukan budaya, kita semua menyadari bahwa persepsi luas tentang adanya krisis yang meluas di atau pembangunan sebagai praktik dan dari sebagai ideologi, dan pada praktisnya tentu menyadari krisis dalam teori pembangunan, tentang cara-cara di mana seluruh perusahaan dikonseptualisasikan, dipahami, dan ditempatkan dalam kaitannya dengan disiplin dan praktik lain. Tidak mengherankan, tidak sedikit suara yang menyerukan untuk ditinggalkannya istilah pembangunan sama sekali, dengan alasan bahwa istilah itu hanya mewakili fase terakhir dari kolonialisme. Kali ini dikemas dalam bungkusan globalisasi yang lebih mudah digunakan. Pembangunan tidak hanya dilihat sebagai proses politik dan medan yang diperebutkan secara politik seperti halnya ekonomi. Itu juga merupakan proses sosial dan budaya yang unggul. Ini adalah salah satu yang didasarkan pada mengubah atau menghancurkan budaya dan secara radikal mempengaruhi unsur-unsur yang membentuk budaya tersebut. Nilai-nilai dan sistem kepercayaan, artefak material, praktik ekspresif dan performatif, cara penghidupan, pola kekerabatan dan subjektivitas dalam teori modernisasi budaya, ketika tidak dipahami penuhnya secara negatif, seringkali menjadi penjelasan terakhir daripada dianut sebagai faktor utama dan integral dalam memahami perilaku manusia termasuk ekonomi. Yang kedua adalah bahwa tanpa pemahaman yang lebih akurat dan kritis tentang budaya itu sendiri, sebagai lebih dari sekedar sisa penjelasan lain, terutama ekonomi, tidak akan ada kemajuan yang besar menuju pemahaman yang mendalam tentang masalah pembangunan di sepanjang garis budaya dan sosiologis. Menempatkan budaya kembali ke dalam pusat perdebatan, pembangunan mengasumsikan bahwa kita dapat beroperasi dengan pemahaman yang jelas, tanpa apa budaya yang sekarang dapat dianggap, dan bagaimana mengartikulasikan dengan tingkat analitis konseptualisasi sosial lainnya. Ini memang mengasumsikan bahwa semua tingkat analisis sosial, budaya, politik, ekonomi, sosial, dan psikologis adalah konstruksi intelektual yang membagi apa yang sebenarnya merupakan keseluruhan totalitas yang dibuat dalam realitas persilangan semua elemen ini. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh Dewi. Teman-teman tadi sudah dijelaskan oleh Nia, dan saya Dewi Anjani akan menjelaskan tentang arti dari budaya. Budaya menjadi titik awal konsep reflektif, kecuali pada hal-hal yang benar-benar abstrak, seperti definisinya selalu bergantung pada lokasi historis, pemahaman masa kini tentang hubungan antara budaya dan alam,
politik pada saat itu, kegunaan teori sosial yang menjadi sasaran, dan sifat-sifat yang melokal serta membumi. Ada 3 pendekatan kontemporer terhadap budaya. Yang pertama ada gagasan atau ide budaya sebagai proses, yang kedua ada penemuan kembali pengetahuan asli, yang ketiga ada budaya dan ekonomi politik. Nah, gerakan selanjutnya yang akan dilakukan yaitu menyatukan budaya dan pembangunan tanpa mempermasalahkan konsep budaya itu sendiri, dan seiring dengan 3 pendekatan di atas. Pendekatan lainnya adalah mengambil definisi budaya yang sehari-hari seperti sastra, teater, seni, dan sebagainya. Kemudian memeriksa bagaimana bentuk-bentuk otonom dari perusahaan itu dapat dikembangkan dan bagaimana perkembangan tersebut dapat mengubah budaya politik dan pemahaman tentang realitas yang sebenarnya. Nah, selanjutnya yaitu bagaimana budaya dimasukkan kembali ke dalam pembangunan. Di sini Nedervan Pinterest memiliki sejumlah poin penting, termasuk pengamatan bahwa jika ada kemajuan efektif yang ingin dicapai dalam debat budaya dan pembangunan, yang pertama harus diakui bahwa budaya adalah arena perjuangan. Penggunaan budaya dalam wacana pasca kolonial juga tidak polos, tidak hanya mewujudkan nasionalisme, tetapi juga mitos keunikan dan bentuk-bentuk baru etnosentris. Dan yang paling buruk adalah lokalisme sempit, di mana daya tarik kesukuan dan tradisi disamarkan di bawah pribumi. Jika membaca Nedervan Pinterest dengan benar, dia berpendapat bahwa hanya pemahaman kritis tentang budaya yang informatif berkaitan dengan pembangunan. Nah, sebuah gagasan tentang budaya yang memenuhi syarat utama ini menjadi sangat memungkinkan karena berpotensi memberikan dasar bagi pemahaman alternatif pembangunan. Dalam gagasan pembangunan, banyak pertanyaan yang tidak ditanyakan, seperti tentang tujuan pembangunan, menempatkan wacana pembangunan di luar baik etnosentris dan eurosentris, serta memungkinkannya kemajuan yang relativisasi dan reflektif dalam antropologi. Nah, khususnya peralihan pengetahuan asli untuk dimasukkan secara signifikan ke dalam pemikiran utama, yaitu pembangunan. Langkah yang jauh lebih mendasar yaitu tentang gagasan pembangunan dari nilai-nilai dan praktik-praktik yang terkandung dalam budaya dan kehidupan manusia. Dalam perjalanan ini, banyak elemen budaya itu sendiri mungkin harus ditolak, dipikirkan kembali, atau dinegosiasikan ulang. Jika pembangunan adalah kebebasan atau jika lebih baik dipahami sebagai makna, maka pemahaman alternatif tentang pembangunan sangatlah penting. Selanjutnya, pembahasan mengenai kajian budaya dan teori pembangunan. Jika studi budaya kini telah tumbuh menjadi disiplin skala penuh dan sekarang menjadi lokasi utama untuk studi budaya, maka perlu untuk mengeksplorasi potensi hubungannya dengan studi pembangunan. Pada intinya, revolusi ini terdiri dari perumusan antropologi filosofis baru yang mencoba menangkap keutuhan manusia sambil menolak mereduksinya menjadi kategori abstrak. Ini menyiratkan gagasan tentang manusia dalam proses secara budaya sebagai yang belum selesai dan bermutasi secara permanen. Konsepsi pribadi manusia yang ekonomis, terlalu disosialisasikan dan terlalu dirasionalisasi, tidak akan pernah dapat menangkap realitas dunia kehidupan yang sebenarnya. Konsepsi apapun yang memadai tentang budaya atau pembangunan harus mencakup unsur-unsur ini, karena tanpa penyertaan keduanya benar-benar dimiskinkan. Kontribusi studi budaya telah menempatkan mereka kembali pada peta intelektual. Tugasnya tetap menghubungkannya secara lebih sistematis dengan studi pembangunan untuk menyatukan hermeneutika pendekatan budaya dengan pendekatan ekonomi politik dan pendekatan informasi politik dari teori pembangunan terbaik. Budaya mewakili penciptaan makna yang konstan, khususnya untuk membuat pengalaman tidak teratur yang valid seperti penyakit, bencana, kemiskinan, dan secara tepat menjadi pengalaman budaya. Model ini menjelaskan ambiguitas dan inkonsistensi pengalaman hidup dan budaya yang sebenarnya, dan menandakan bahaya dari konsepsi budaya yang terlalu abstrak dan tidak berwujud, bentuk penjelasan yang dengan cepat mengarah ke budayais daripada metode penjelasan budaya yang sebenarnya. Pembahasan selanjutnya pada subtema menegaskan kembali budaya. Pergantian budaya yang akhirnya mencapai pemikiran pembangunan dari ilmu sosial lainnya adalah langkah positif jika membantu menangkal efek buruk ekonomi. Dengan memasukkan kembali orang-orang nyata, individu dengan emosi, ingatan, cerita, dan nilai-nilai yang menderita dan mencari makna dalam penderitaan mereka, dan yang berusaha terus-menerus untuk memperluas kapasitas dan jangkauan pengalaman mereka. Pembangunan mulai mengambil makna yang sebenarnya.
Ada yang harus diperhatikan dengan hati-hati di sini antara esensialisasi dan universalisasi yang tidak sah dan penegasan fondasionalisme baru pasca strukturalis di mana kebutuhan dasar, hak, kebebasan, ruang untuk pemenuhan budaya dan psikologis, emosional pertumbuhan dan setidaknya tingkat minimum kepuasan materi diakui sebagai dasar kesatuan manusia dan pembangunan yang bertanggung jawab. Cara potensial untuk mengatasi konflik paradigma ini adalah melalui analisis yang dilakukan oleh Marilyn Starton dalam analisisnya tentang kedirian dan masyarakat di Nugini. Di sana, Starton menyarankan bahwa masyarakat adalah pencapaian sementara daripada reproduksi fungsional, dan sebagai konsekuensinya perlu untuk menjauh dari klasikan antropologis yang lebih tua dengan kode dan sistem ke studi tentang penerapan dan improvisasi praktis. Dalam model seperti itu, baik konsep masyarakat dan budaya sebagai gagasan yang esensial atau kaku menjadi tidak stabil, dan dengan demikian, status mereka sebagai universal, sistem atau unit perbandingan secara radikal dirusak. Akibatnya, asumsi karakteristik tertentu dari banyak analisis ilmu sosial, misalnya dalam psikologi sosial, gagasan bahwa masyarakat dan individu berdiri dalam ketegangan satu sama lain, dan bahwa hubungan mereka perlu dijelaskan juga tergeser dan dianggap tidak peduli. Dan model yang paling tentatif menyebutkan budaya membukakan kita pada misteri-misteri ini, dan mengungkapkan bahwa studi pembangunan seringkali beroperasi pada tingkat yang paling dangkal dari pengalaman dan keinginan manusia, dan hanya sedikit menembus masalah-masalah yang paling mendasar dari keberadaan manusia itu sendiri. Tetapi pada saat yang sama, semua ini membuka kemungkinan jika budaya adalah sebuah proses dinamis, dinegosiasikan, dan terus-menerus dibangun, maka masa depan akan terbuka. Ini tentu saja penuh dengan resiko yang sama bagi kita semua, seperti mempercepat degradasi ekologi, mundur ke fundamentalisme, gangguan parah yang diciptakan oleh globalisasi, dan masih banyak lainnya. Disinilah kita menyadari bahwa pergantian budaya tidak hanya bersifat teoritis, tetapi juga sangat politis. Bukan kebetulan bahwa politik identitas, politik gaya hidup, politik budaya, politik pengakuan, dan multikulturalisme, belum lagi feminisme, pasca kolonialisme, dan bentuk-bentuk baru kebangkitan agama sekarang mendominasi lanskap wacana politik. Agenda yang sangat berbeda dari perjuangan kelas dan upaya untuk mendefinisikan kiri baru dari satu generasi yang lalu. Paradoksnya lagi, dengan subjek manusia, budaya menegaskan kembali dirinya dalam bentuk yang tidak terduga, dan subjek manusia hanya menolak untuk pergi. Ini menunjukkan tentu saja bahwa di bawah kondisi globalisasi, terserah kepada kita untuk tidak hanya menerima budaya sebagai kenyataan yang diberikan atau dipaksakan, tetapi lebih untuk menentukan jenis budaya apa yang kita inginkan untuk mempromosikan pemenuhan manusia dan keadilan ekologisnya. Oke teman-teman, kali ini aku akan menyambung penjelasan dari Saudari Yuni. Kali ini aku menjelaskan tentang teoretikal dan praktikal implikasi atau teori dan praktik implikasi gitu teman-teman. Jadi ada beberapa tokoh yang harus teman-teman tahu tentang kebudayaan dalam pembangunan, yaitu ada Frankl. Nah, Frankl ini mengatakan bahwa kebudayaan atau budaya adalah medan konflik yang kontradiksi dengan agama lama, tradisi, dan identitas. Maka dari itu manusia dituntut untuk bisa mengelola ketegangan untuk mencegah konsekuensi-konsekuensi yang tidak diinginkan. Nah, konsekuensi ini akan menimbulkan dinamika sosial yang tidak terelakkan lagi teman-teman. Jadi manusia menjadi aktor dalam pengendali kebudayaan ataupun pengendali sosial. Lalu ada Alberto. Nah, Alberto ini mengungkapkan bahwa batasan antara budaya dan politik itu dalam mengkaji sifat gerakan sosial sangatlah rapuh. Kenapa bisa seperti ini? Karena dalam sebagian besar respon terhadap bentuk-bentuk kontrol sosial yang tidak dapat ditoleransi banyak yang sekarang didasarkan pada manipulasi modal simbolik dan budaya. Bentuk-bentuk pengawasan baru dan pengendalian informasi membuat perlawanan terhadap kontrol semacam ini. Bahkan ketika mengambil bentuk budaya, ada tindakan politik tentang kekuasaan yang berlaku gitu. Lalu ada Sharon Shupkin, seorang sosiolog perkotaan, dia mengungkapkan bahwa kebudayaan mempengaruhi ekonomi melalui kepercayaan dan ideologi yang diterima begitu saja oleh anggota masyarakat. Nah, konsep ini merujuk pada konsep ekonomi yang sebagai hasil hubungan antara tindakan ekonomi dan struktur sosial. Seperti itu, teman-teman. Nah, kali ini aku akan membahas tentang closing mediasi on Space of Hope. Nah,
Ini adalah salah satu buku karya David Harvey, dan penulis mengungkapkan ada 4 poin penting dalam buku ini. Yang pertama, tentang gagasan untuk memahami konsep budaya yang diperlukan sebagai kekuatan imajinasi manusia, sebagai tombak untuk membuat perubahan, seperti itu teman-teman. Nah, imajinasi ini seperti apa sih? Nah, imajinasi yang dimaksud adalah seperti sikap untuk menghadapi radikal ataupun perubahan-perubahan radikal, lalu mampu melakukan rekonstruksi budaya yang perlu dilakukan, seperti itu teman-teman. Lalu yang kedua adalah gagasan diadopsi dari Marx tentang space being, yang mengungkap bahwa kita adalah spesies bumi yang sama seperti yang lainnya. Namun yang membedakan kita adalah kita bisa melakukan perubahan. Seperti apa sih perubahan-perubahan yang bisa dilakukan? Nah, perubahan-perubahan itu seperti pembagian kerja, lalu perjuangan kelas, dan institusi, seperti itu teman-teman. Nah, lalu yang ketiga itu adalah dalam buku ini penulis mencatat bahwa kebudayaan itu terakumulasi. Maksudnya, mereka tidak membangun kebudayaan lagi di setiap generasinya, namun mereka menolak banyak aspek yang sejarah khusus itu berasal dari mereka gitu. Jadi mereka menolak aspek-aspek khusus yang berasal dari mereka, tapi dia tidak menciptakan budaya-budaya baru, seperti mengkoreksi budaya-budaya yang sudah ada gitu teman-teman. Lalu yang terakhir, yang keempat, itu penulis menyarankan untuk memahami diri sendiri dalam hubungan dengan yang lainnya, seperti itu teman-teman. Nah, untuk mencapai atau mencari jati diri yang melampaui perbedaan dan satu kesatuan yang lebih besar, seperti yang telah lama diakui oleh beberapa filsuf, antara lain ada Barber dan Levinas, seperti itu teman-teman. Jadi dalam materi ini aku bisa menjadi kesimpulan bahwa studi pembangunan ini atau studi pembangunan tentang kebudayaan itu adalah salah satu seni dan ilmu untuk memahami atau mewujudkan masa depan yang kita inginkan gitu. Nah, tapi bukan karena paksaan pada diri kita gitu teman-teman. Nah, oke. Mungkin cukup sekian penjelasan dari aku dan teman-teman. Saya mewakili teman-teman, mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.